dalam yang kita pada hari ini. Setelah sekian lama, kalau dalam hitungan saya sudah 5 kali kita tidak bersekutu dalam PA. Ya, saya bersyukur untuk kerinduan kita semua untuk kembali disapa dengan firman Tuhan melalui media ini. Saya mau kita baca dari Roma pasal 10 dari ayat 9 sampai ayat 13. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagi dari mahasiswa, para alumni, renungan ini mau mengingatkan kepada kita untuk kembali melihat persoalan apa yang terjadi dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma. Nah, memang bagi sebahagian orang itu bukan sesuatu yang penting untuk didiskusikan, untuk diperbincangkan. Tapi pada zamannya Paulus, ini harus didiskusikan dan harus terjawab perbedaan-perbedaan ini. Nah, bagi sebagian orang, ada orang yang merasa bisa, boleh, bahkan merasa pintar. Nah, orang yang merasa pintar, biasanya dia selalu melihat bahwa ada perbedaan dia dengan orang yang lain. Dia merasa beda. Nah, orang yang pintar merasa, kecenderungannya dia bisa melihat semua. Jadi ada yang merasa pintar, ada yang pintar merasa. Nah, bagi sebagian orang, apalagi orang yang pintar merasa, ketika dia melakukan satu hal, ketika dia serius dengan satu hal yang dia yakini adalah benar, bahkan dia meyakini itu benar di hadapan Tuhan, dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu adalah bagian bagaimana menjaga hubungan yang baik, yang bisa dihasilkan dengan usaha manusia itu sendiri. Jadi kalau dia bisa menjaga hubungan baiknya dengan Tuhan, itu akan menghasilkan sesuatu yang baik bagi dia. Bahkan ketaatan dan kepatuhan yang dia pelihara itu akan menghasilkan apakah berkat, apakah sesuatu yang memang layak menurut dia. Oleh karena itu dia bisa begitu serius dengan ketaatan itu, dia begitu serius dengan kepatuhan itu, karena dia meyakini kepatuhan dan ketaatan itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Bahkan dia boleh katakan bahwa saya sudah melakukan ini Tuhan, saya sudah buat ini Tuhan. Nah, Tuhan sebaiknya membalas apa yang sudah saya lakukan itu. Ada baiknya kalau Tuhan memperhitungkan apa yang sudah saya lakukan itu. Bahkan yang paling ekstrim, ketika dia merasa bahwa Tuhan itu punya hutang sama dia. Tapi dalam sebahagian orang lain memahami bahwa apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan. Begitu banyak kesalahan saya, kelemahan saya. Tapi Tuhan selalu baik. Tuhan tidak pernah memperhitungkan itu. Tuhan tidak pernah melihat itu. Bahkan dalam semua kelemahan saya, dalam semua ketidakmampuan saya, kenapa saya selalu melihat bahwa Tuhan itu bekerja sampai saat ini. Bahkan
Saya sangat menyadari dia mencukupkan kebutuhan saya. Dia mengasihi saya. Padahal saya yang lebih tahu apakah saya memang benar-benar dan sungguh-sungguh mengasihi saya. Bahkan saya melihat Tuhan Yesus tidak pernah memperhitungkan apa yang pernah saya lakukan, sekalipun itu menyakitkan hati Tuhan. Saudara-saudara, adik-adik mahasiswa, bahkan juga alumni yang boleh ikut di sini, dua pemahaman itu begitu tajam di zamannya Paulus, begitu tajam. Ada yang merasa bahwa dia harus diperhitungkan Allah dengan semua ketaatan dan kepatuhannya. Tapi ada yang merasa bahwa memang dia tidak layak, dia tidak pantas. Dia hanya percaya bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan semata. Tidak ada yang lain. Kalau dia mampu melakukan banyak yang baik, berbuat yang baik, dia merasakan bahwa karena Allah sudah lebih dahulu melakukan yang baik sama dia. Dan semangat itu akan tetap dia pelihara. Karena dia meyakini bahwa cara Tuhan memelihara kehidupannya bukan seperti caranya. Bahkan hal-hal yang tidak terpikirkan, yang tidak dia pahami, itu mampu Allah lakukan dalam kehidupan Allah. Ada orang yang memelihara semangat ibadah itu, tapi kita tidak tahu semangat itu ke arah yang bagaimana. Ada orang yang mampu melakukan kehidupan rohaninya, bahkan tidak ada yang tertinggal sedikit pun, tapi dia tidak tahu kemana sebenarnya arah yang dia lakukan itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, sore ini renungan firman Tuhan mau mengingatkan kita bagaimana menikmati kehidupan ini sebagai anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tidak ada sedikit pun andil kita, tidak ada sedikit pun peran kita, tidak ada sedikit pun kebolehan kita. Semua hanya karena anugerah. Oleh karena itu, bagaimana menikmati kehidupan ini sebagai anugerah Tuhan? Satu hal adalah ketika kita bisa menyeimbangkan antara apa yang kita imani dan apa yang kita ucapkan dalam keseharian kita. Ada kesesuaian antara hati dan mulut, sehingga kita tidak menjadi orang yang munafik dalam kehidupan kita ini. Iman tumbuh dari pendengar. Apa yang kita dengar? Firman Tuhan. Ketika kita selalu mengatur kehidupan kita untuk selalu mendengarkan firman Tuhan, mengimani, percaya akan firman Tuhan, maka firman Tuhan yang akan mewarnai kehidupan kita. Bahkan setiap kalimat yang terucap dari mulut kita adalah buah daripada firman yang kita imani, firman yang kita percayai. Kita tidak akan pernah membuat firman menjadi pembenaran dalam kehidupan kita. Karena tidak ada satu orang pun yang kita bisa dibenarkan dalam kehidupan kita ini. Kita dibenarkan hanya karena kita percaya kepada firman. Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Mari menikmati kehidupan anugerah itu. Mari menikmati kehidupan ini dan meyakini dan percaya bahwa Tuhan selalu memberkati kehidupan kita. Orang-orang percaya adalah orang-orang yang selalu mengenal kehidupan pribadinya dan jujur dengan pribadinya. Dia tidak mau berbohong, dia tidak mau mengucapkan sesuatu hal yang dia tidak yakini, tapi dia akan selalu mengucapkan apa yang dia yakini, apa yang dia imani dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, jadi kesesuaian antara mulut dan hati. Apa yang diucapkan oleh mulut itu selalu keluar dari hati. Oleh karena itu, bagaimana supaya hati ini supaya tetap dijaga? Hati adalah salah satu organ tubuh kita yang kita yakini adalah selalu jujur. Makanya kita mengenal ada suara hati yang tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Bahkan ketika kita mencoba untuk melawan suara hati itu akan melawan
Bahkan dia akan semakin kuat untuk keluar mengatakan itu tidak boleh, tidak bisa. Jadi hati tidak pernah salah. Oleh karena itu jangan pernah mempermainkan hati. Nah, apa yang dicetuskan oleh hati itu akan keluar di dalam mulut, melalui mulut. Kalau saya katakan tadi bagaimana memelihara hati, kita melihat itu sangat dipelihara oleh Tuhan kita, Yesus itu. Bagaimana keberpihakannya kepada orang-orang kecil, kepada orang-orang yang terpinggirkan. Makanya selalu kita temukan dalam ayat itu, Yesus selalu melihat dengan hati. Jadi kalau kita melihat dengan hati, saya katakan tadi itu di awal renungan, dia bisa melihat semua. Makanya orang-orang yang selalu memelihara perasaannya, dia bisa melihat semua. Jadi bukan merasa pintar, tapi pintar merasa. Cakap, bijak untuk merasakan. Jadi dia bisa mengolah itu, hatinya, maka apa yang keluar terucap dari mulutnya, itu selalu dari hatinya. Jadi saya berpikir tidak akan mungkin ada orang yang mampu tidak sesuai antara apa yang di dalam hatinya dan apa yang di dalam mulutnya. Nah, itu tidak mungkin. Ya. Kalau dia selalu memelihara apa yang saya katakan tadi itu hati, suara hati. Itu dia. Jadi jangan pernah mempermainkan hati. Ya. Bahkan renungan ini juga mau mengingatkan kepada kita, tidak cukup hanya percaya, tapi mengaku. Ketika kita sampai kepada titik mengaku, tentu bibir akan berbicara. Yesus bukan hanya pernah hidup, namun ia tetap hidup. Tidak cukup dengan hati, tapi dengan mulut. Tidak cukup hanya percaya, tapi mengaku. Ketika kita mengaku, maka bibir, mulut akan berucap, akan bicara. Kekristenan adalah kepercayaan plus pengakuan. Kepercayaan tambah pengakuan. Siapa yang percaya kamu? Tentu dia akan melihat bagaimana dengan pengakuanmu. Maka pengakuanmu akan menjadi kesaksian dalam hidupmu. Karena pengakuanmu akan menunjukkan siapa yang kamu yakini, siapa yang kamu percaya. Itu akan terucap lewat mulut, lewat bibir. Ya. Suara hati, inner life. Ya. Sebenarnya orang-orang etika sangat fokus dengan itu. Ya. Suara hati atau inner life itu tidak pernah salah. Ya. Dia semacam alat, kalau saya katakan istilah timbangan, dia akan menjadi alat ukur dalam kehidupan kita ini kalau kita memfungsikan suara hati itu. Makanya jangan coba-coba lawan suara hati itu. Ya. Jadi kalau orang sama seperti orang yang mulai untuk mencuri sesuatu, suara hatinya akan, jangan, gak boleh. Tapi ketika dia mengulang kembali, dan kemudian itu menjadi sesuatu kebiasaan bagi dia, suara hati akan mati. Bahkan hampir dan tidak berfungsi sama sekali. Dia akan menikmati sesuatu yang salah tadi. Nah kemudian, pertanyaan yang selanjutnya tadi itu, apakah kita bisa mengatakan yang salah, berbohong untuk sesuatu yang benar? Saya pikir tidak ada kebenaran yang dihasilkan oleh kebohongan. Itu prinsip sekali. Tidak akan ada kebenaran yang dihasilkan oleh kebohongan. Jadi jangan pernah membenturkan satu kasus, membenturkan satu persoalan seakan-akan itu menjadi alat pembenar. Ya. Jadi garisnya harus firman. Bukan objek tadi itu yang menjadi bagaimana supaya itu dibenarkan oleh firman. Jadi biarkan firman berbicara kepada objek itu. Biarkan firman berbicara kepada persoalan itu. Apa kata firman? Itulah kebenaran. Ya, terima kasih.